Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini kita akan menyimak salah seorang yang katanya mantan pendeta masuk Islam menjadi seorang mualaf. Dia adalah pendeta Yohanan STH. Katanya dia mantan pendeta ya, itu katanya. Ini sebenarnya video yang sudah sangat lama sekali, itu sekitar 5 atau 6 tahun. Dan ini kembali diangkat lagi oleh Yonatan Nandar. Polemikus muslim yang tidak peduli dengan kebenaran. Yang penting bagi dia adalah bagaimana dia bisa mencari pembenaran, bisa mencari sesuatu yang mendukung Islam, sekalipun itu penuh dengan dusta, penuh dengan kebohongan, bahkan bila perlu dia memfitnah keyakinan iman Kristen, memfitnah keyakinan iman yang lain. Itulah polemikus muslim. Tidak ada kebenaran dalam diri mereka. Tidak ada. Makanya tidak heran bahwa banyak sekali orang-orang yang mengaku diri sebagai mantan pendeta, mengaku diri sebagai lulusan uh, di luar negeri, lulusan S2 di Vatikan dan seterusnya. Kita tidak heran seperti itu karena mereka memang saudara-saudara kita yang muslim yang menikmati mereka, tidak semua ya, yang menikmati orang-orang yang mengatakan dirinya mualaf, mantan pendeta ini, mereka menikmati itu saja tanpa mau mencari kebenaran. Apakah betul dia mantan pendeta, lulusan ini dan ini? Mereka tidak mau mencari kebenaran. Yang penting bagi mereka bahwa, ada mantan pendetanya. Yang penting bagi mereka bahwa, mantan pendeta ternyata mualaf. Ternyata membela Islam. Jadi tidak peduli asal-usul mereka, latar belakang mereka tidak peduli. Yang penting ada embel-embel mantan pendeta. Bahkan bila perlu gelarnya itu doktor lagi. Sekalipun belum doktor seperti Menahem Ali yang katanya dia bukan seorang mualaf, tapi mereka selalu mengagung-agungkan dia sebagai seorang mualaf. Padahal cek recek dia adalah Islam dari lahir. Lalu bukan seorang doktor, tetapi baru sampai di S2, baru sampai di gelar master, belum sampai di doktor. Tapi mereka senang sekali untuk memanggil dia doktor, Dr. Menahem Ali, dan dia pun bangga mendengar hal itu. Oke, saudara-saudara perhatikan kembali kepada mantan pendeta Yohanan, katanya ya, yang masuk Islam. Saudara-saudara perhatikan di dalam gambar ini, di video ini, saudara-saudara perhatikan situ, dia di bawah namanya pendeta Yohanan STH. Di situ ada salah satu seperti salah satu kalimat yang saya tidak tahu ini di mana, Masikan Nasaraya Yerusalem. Tapi menurut salah satu video yang sebentar akan kita simak bahwa dia adalah alumnus dari ini, tulisan ini, Masikan Nasaraya Yerusalem. Coba saudara-saudara yang tahu tempat ini ada di mana, tulis di kolom komentar. Karena saya cari di Google pun tidak ada, tidak ketemu Masikan Nasaraya Yerusalem. Saya tidak tahu itu di mana. Nah, supaya saudara-saudara tidak bilang bahwa saya memfitnah beliau, mari kita simak saja pengakuan secara langsung. Ini videonya ya. Pak Rashid sekarang. Saya sebetulnya sudah di atas, kalau dalam level Kristen saya di atasnya lagi. Saya sudah Nasrani, yang waktu saya di Islamologi, di teologi ya. Maksudnya bagaimana ya? Di dalam kekristenan ada level-level yang Kristen terus Nasrani. Maksudnya kayak gimana sih? Kok aneh seorang mantan pendeta tapi membuat level yang tidak pernah ada di dalam kekristenan, tidak pernah ada di dalam iman Kristen. Jadi menurut dia bahwa kalau dia di dalam kekristenan levelnya itu sudah di Nasrani, bukan Kristen lagi ya. Maksudnya gimana? Kita lanjut lagi. Ada memang Islamologi, tapi hanya nyebut Nasrani tok. Seselidiki Nasrani itu apa sih? Nggak taunya saya masuk sekarang Nasrani, tapi harus ke Yerusalem. Makanya saya di kaset saya alumnus Nasraya Yerusalem Yisrael Hebrew. Waktu saya di Wow. Jadi itu pengakuannya beliau ya. Kita ulang sekali lagi. Beliau lulusan apa? Karena Nasrani tapi harus ke Yerusalem. Makanya saya di kaset saya alumnus Nasraya Yerusalem
Yisrael, Hebrew. Waktu saya dipanggil untuk menjadi, Jadi itu yang beliau katakan, seperti yang di dalam gambar ini, Nasraya, Yerusalem, Israel. Beliau tambahin Hebrew. Padahal di sini tulisnya Masikan, Nasraya, Yerusalem, dan seterusnya. Coba kita tulis ya, kita cek saja, kita cari di Google apakah ini ada, apakah tempat yang beliau katakan itu ada. Inilah inilah yang saya dapatkan ketika saya mencari dengan nama Masikan, Nasraya, Yerusalem, Israel. Astaga naga. Ini maksudnya apa sih? Kok ada ya orang-orang seperti ini? Dan lebih hebohnya lagi kalau saudara-saudara kita yang muslim ini mau mempercayai. Kalau kualitas seperti Nandar mau mempercayai dia sih nggak masalah, karena kita tahu bahwa kualitas Nandar itu ya ecek-ecek lah ya. Artinya dalam artian bahwa dia tidak peduli apakah yang dikatakan itu benar, itu kontradiksi, itu penuh dusta atau tidak. Yang penting bagi dia adalah mendukung Islam. Itu aja. Tapi untuk saudara-saudaraku muslim yang masih memiliki akal sehat, mereka pasti akan mencari tahu terlebih dahulu. Dan kita akan simak satu video lagi dari Bang Didi Tiuli yang juga membongkar, meluruskan kengawuran dari si alumnus Nasraya Yerusalem ini. Alumnus Nasraya Yerusalem ini meluruskan dan menjawab seorang mualaf. Beliau mengaku mantan pendeta dan tidak tanggung-tanggung beliau pernah menjadi pendeta di 2 denominasi gereja. Nah, alasan beliau menjadi seorang mualaf yang pertama adalah karena di dalam Kristen itu tidak diajarkan tentang akhlak. Kemudian yang kedua, karena dia belajar Kristen kuno. Seperti apa penjelasan Bapak ini dan ceritanya menjadi seorang mualaf? Mari kita simak bersama-sama videonya. 2014. Baik, Pak, apa yang melatar belakangi Bapak memilih Islam sebagai jalan hidup? Apa yang melatar belakangi? Karena waktu saya di gereja, di kegerakan misalnya, dan sampai 2014 masuk di komunitas Nasrani kuno. Nasrani kuno mengajarkan tentang Islam, dan saya teringat pengajar-pengajar di Nasrani kuno sempat menyebut bahwa di Timur Tengah, Nasrani kuno Timur Tengah ada kemiripan. Pertama, mereka juga mengenal yang namanya wudhu, lalu mengenal juga yang namanya syahadat, dan di Nasrani kuno juga mengenal sunat, dan ibadahnya, proses ibadahnya mirip dengan Islam, di mana saya harus memakai kopiah, boleh lainnya harus ada penutup kepala. Yang perempuan harus pakai kerudung. Saya mulai, kok bisa ya? Jadi kalau gitu Islam tidak salah dong. Kenapa jadi seperti ini? Saya lanjutkan, kemudian saya berpikir, saya mau belajar Islam juga kalau begitu. Ya, jadi tidak hanya sepihak. Di Nasrani kuno ada, kalau di dalam Islam dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ternyata di dalam Nasrani kuno ada juga ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Him itu adalah kepada Yang Esa, Tuhan, atau Allah. Allah dalam bahasa Syria, ya, Timur Tengah, tetapi nanti waktu di Arab itu Allah. Dari situ saya mulai tergelitik, wah saya mesti lebih dalam lagi untuk mengenal Islam. Sampai di sini dulu teman-teman. Ketika Bapak ini ditanya tadi itu ya oleh Pak Insan Moko Ginta, apa penyebabnya Bapak masuk Islam?
Yang pertama, karena Bapak ini belajar Kristen kuno. Mungkin yang dimaksud oleh Bapak ini Kristen kuno adalah Kristen Ortodoks dari Gereja Timur tadi itu ya. Nah, di dalam Kristen kuno ini tadi ada wudhu, dan ini mirip dengan Islam, padahal salah. Orang Ortodoks sudah melakukan ini lebih dulu daripada Islam. Kemudian ada kalimat syahadat yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Padahal tidak ada di gereja Ortodoks kalimat syahadat, apalagi yang seperti ini tadi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Adanya itu adalah doa di awal sebelum mereka berdoa yang lain, yang bunyinya seperti ini. Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus al ilahu wahid. Dengan menyebut nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang ketiganya adalah wahid. Esa atau satu. Jadi itu ya, nggak ada Bismillahirrahmanirrahim itu tadi Pak. Mungkin Bapak salah dengar atau salah belajar. Dan selanjutnya di Kristen kuno juga ada sunat, tapi orang-orang Kristen tidak ada yang sunat. Saya mau katakan kepada Bapak, saya Kristen dan saya sunat sejak kecil. Saya Kristen dari kecil dan sunat sejak kecil. Dan orang-orang Jawa, teman-teman semuanya, teman saya yang Jawa, itu meskipun mereka Kristen, mereka sunat. Bahkan keluarga saya, saudara-saudara saya, orang satu kampung saya, yang karena satu kampung saya itu memang Kristen, mereka juga sunat yang laki-laki. Jadi nggak ada itu Pak, yang seperti yang Bapak katakan Kristen nggak sunat itu. Memang ada mereka yang tidak sunat. Nah, kenapa kok nggak sunat? Padahal Yesus sunat gitu ya. Nah, kalau Bapak sunat karena masuk Islam, seharusnya Bapak malu karena orang Yahudi itu sudah sunat lebih dulu sebelum Islam, dan Yesus adalah Yahudi. Kemudian selanjutnya di Kristen kuno tadi itu ibadahnya mirip dengan Islam. Padahal juga Bapak salah kalau katakan mirip dengan Islam. Karena orang-orang Kristen kuno atau orang Ortodoks ini tadi sudah melakukan ini terlebih dahulu sebelum Islam. Bahkan sudah ratusan tahun terlebih dahulu. Jadi salah kalau Bapak katakan mirip Islam. Mari kita lihat video selanjutnya. Dengan Nasari, saya coba mempelajari Islam. Ternyata saya menemukan sesuatu yang pertama kali adalah yang saya ketemukan adalah ajaran akhlak, di mana wanita itu tidak dibiarkan mengumbar aurat. Di Kristen tidak ada, semua bebas. Di Islam mulai, yang saya mulai kok bisa. Dan saya tidak bicara moral dulu, akhlak dulu. Dari situ saya bilang semua diatur. Bagaimana sikap kita dengan orang tua, bagaimana kita dengan ibu ayah, bagaimana kita dengan orang lebih tua, bagaimana kita dengan sesama. Aturan-aturannya tidak saya jumpai di dalam ajaran kekristenan. Setelah belajar Islam, ternyata Bapak ini menemukan pelajaran yang sangat berharga, yaitu tentang akhlak. Di dalam Kristen tidak pernah diajar tentang akhlak, karena Kristen itu membiarkan perempuan mengumbar aurat, tapi di Islam perempuan-perempuan tidak dibiarkan mengumbar aurat. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak ini, kenapa Bapak menilai akhlak seseorang berdasarkan pakaiannya atau penampilannya? Padahal juga kalau kita melihat ada banyak orang yang tampilannya seperti orang miskin tapi hatinya lebih mulia daripada orang kaya. Banyak orang yang tampilannya seperti preman tapi dia juga lebih baik dari pemuka agama. Banyak orang yang pakaiannya agamis atau rapi tidak jauh lebih baik daripada preman karena mereka juga korupsi. Jadi penampilan pakaian itu tidak menentukan akhlak seseorang. Yang kedua, akhlak yang tidak diajarkan di dalam Kristen adalah menghormati orang tua. Di Islam sangat diajarkan menghormati orang tua menurut Bapak ini tadi ya. Tapi di Kristen tidak.
Siapa bilang padahal di Kristen menghormati orang tua itu adalah hukum yang paling penting. Di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12 dan juga di dalam Ulangan 5 ayat 16, di sana diminta bahwa anak-anak harus menghormati orang tuanya. Dan kemudian di dalam Perjanjian Baru juga ditulis di dalam Efesus 6 ayat 1 dan di dalam Kolose 3 ayat 20, di sana juga anak-anak dikatakan di sana harus menghormati orang tua. Jadi jelas ya, di dalam kitab suci kami, di dalam Alkitab, itu sangat penting untuk menghormati orang tua. Dan itu diajarkan sejak kecil. Jadi salah kalau Bapak mengatakan tidak ada ajaran menghormati orang tua di dalam Kristen. Nah, sekian dari saya. Semoga ini... Oke, itu adalah video yang meluruskan kengawuran dari salah seorang mantan pendeta, salah seorang mualaf yang mengaku lulusan atau alumnus ya, alumnus Masikan Nasraya Yerusalem, Israel. Walaupun kita tidak tahu itu di mananya Israel, mananya Yerusalem, ya suka-suka mereka lah. Tetapi untuk saudara-saudaraku muslim, saya sarankan gunakan akal sehat kalian. Dan saya akan terus berdoa, semoga Roh Kudus mau menjamah hati kalian. Tuhan mau bermurah hati kepada kalian, bagi kalian yang mau mencari kebenaran dengan kesungguhan hati, supaya suatu saat nanti ketika kalian menemukan kebenaran itu, kalian dapat diselamatkan. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.